sempat dibilang tapi susah loh gitu kalau lo pakai hijab Nel, jadi lo mendingan pikirin lagi kayak gitu-gitu deh. Tapi ya waktu itu aku cuman berpikiran ya udah pokoknya Bismillah aja deh gitu. Aku tahu ini memang harus aku pakai dan kita lihat seperti apa gitu. Pokoknya aku bilang ya Allah pokoknya mudahkan ya aku mau pindah ke sini gitu. Dan uh, selama aku di sini Mas. So, halo semua, balik lagi di video saya. Dan di video ini saya kedatangan satu bintang tamu yang cantik yang belum pernah hadir di video saya. Tapi saya udah pernah hadir di videonya wanita yang cantik ini. Jadi, beliau tinggal di UK. Dan aku juga baru kenal sama dia. Jadi kita langsung aja berkenalan. Kan kata pepatah, kalau tidak kenal maka tak sayang. Silakan monggo mbaknya yang cantik diperkenalkan diri. Halo teman-teman yang nonton di channelnya Mas Windy. Mas Windy terima kasih banyak. Aku sudah bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Windy di channel ini. Perkenalkan aku Nelma Daan. Saat ini saya tinggal di Luton di UK. Sudah baru sih, baru sekitar 3 tahun ya pindah di UK ini bawa 3 anak. Oh. Nyusulin suamiku yang kebetulan memang sudah lama tinggal di sini. Gitu Mas. Oke. Tapi suaminya Indonesia, boleh? Indonesia. Indonesia, oke. Tapi tinggal Indonesia. di UK. Iya, sudah tinggal di UK itu dari tahun 96 ya. Oh, oke. Jadi memang sudah lama di sini. Oke, good. So, Mbak Nelma kan baru pindah ke UK kasarnya gitu kan. Pasti kan ada perbedaan antara Indonesia dan juga UK. Bahkan orang image-nya tinggal di luar negeri itu kan enak, nyaman, damai, tentram dan sebagainya. Yang pokoknya yang dilihat di media sosial tuh lebih enak tinggal di luar negeri daripada di Indonesia. Ya, seperti pepatah rumput tetangga pasti selalu kelihatan lebih hijau. Nah, pertanyaan aku pasti adalah beberapa hal yang membuat Mbak Nelma itu mungkin nggak betah tinggal di UK, di luar negeri, atau aku punya beberapa poin. Mbak Nelma jelasin apakah hal itu membuat Mbak Nelma nggak betah, atau bagaimana pendapatnya Mbak Nelma tentang poin-poin tersebut. Oke, pasti kan perbedaan dua negara itu pasti beda, Indonesia dan UK. Oke, poin yang pertama, makanan. Gimana menurut Mbak Nelma setelah tinggal di UK? Waduh Mas, itu makanan masalah terbesar nomor berapa ya? Gue punya masalah terbesarnya itu kayaknya semenjak tinggal di sini ada 5 masalah besar yang gue harus hadapi ketika pindah di sini Mas. Dan makanan itu boleh kayaknya nomor 1, nomor 2 gitu deh. Salah satu ini terbesar. Aku tuh orang yang tuh, aku kalau ngomongin makanan langsung loh Mas. Wah, ya, aku tuh nggak bisa nggak makan nasi. Sehari harus 3 kali, pagi, siang, malam. Until today. Sudah tiga tahun di UK masih tiap hari makan nasi, sarapan pakai nasi. Sekarang itu paling nggak, kalau sekarang itu paling nggak nasi pagi udah nggak begitu deh. Gitu, karena males kan, bangun tidur masih masak nasi gitu. Paling siang sama malam. Kalau nggak itu masih terasa paling nggak, kalau sehari nggak makan nasi, masuk angin lo masih. Jadi repot emang, tapi rasanya tuh kalau perut udah kena nasi tuh yang angetnya sampai aduh enak banget gitu loh. Gitu, Mas. Oh gitu. Emang emang kalau makanan UK kenapa sih nggak doyan, nggak cocok rasanya atau gimana? Makanan di UK sebenarnya gini, sebelum aku tinggal di sini, kan aku juga sudah beberapa kali ke sini mengunjungi suami gitu ya. Dan memang suka lah makanannya. Tapi kalau kita lagi holiday, oke. Tapi kalau misalnya untuk tinggal, makan makanannya ke tiap hari, no, nggak bisa, Mas. Rasanya ya sama lah, pasti kayak di tempat Mas Windy, rasanya tuh yang blunt gitu. Terus kayaknya variasinya kan gitu, jadi roast, di grill, terus nggak banyak lah gitu. Sementara kalau kita punya masakan Indonesia itu kan pakai santan. Aku kan Sumatera pula.
makanan Padang yang semuanya kalau nggak di campurin pakai tangan yang pakai sambal tuh, aduh, Mas Windy kalau ngomongin makanan nih nggak bisa berhenti deh. Oh gitu, berarti Gitu, Mas. berarti makanan salah satu faktor yang bikin tidak betah di luar negeri. Oh ya, makanan bener Mas. Itu makanan yang maksudnya biasa tersedia di meja ya. Lain lagi makanan yang nggak bikin nggak betah soal makanan adalah ketika nyampe sini perubahan jam tidur itu kan pasti pengaruh banget. Biasanya kalau di Indonesia jam 10 itu masih rame lah. Nah di sini habis jam berapa? Jam 7 juga kayaknya udah sepi. Dan aku masih terjaga jam 10 malam yang dicari apa? Nasi goreng dong, tukang bakso lewat kayak nggak ada loh Mas. Itu yang, aduh ya Mas Winnie, aku tuh 6 bulan pertama tinggal di sini, itu aku masih yang kadang suka nangis sendiri gara-gara apa? Salah satunya nggak ada tukang makanan lewat. Jadi faktor perut itu memang penting banget buat dididik sejak awal sebelum pindah sih, itu beneran. Berarti intinya harus wajib bisa masak dong. Oh ya, harus mau nggak mau. Bener-bener itu harus banget Mas, kalau nggak kesiksa sendiri. Kalau makan di luar pun juga mahal kan, misalkan di restoran Indonesia gitu. Iya, satu mahal, yang kedua juga nggak bisa ada saat itu, saat kita mau. Kan nggak ada ojek online, iya kan? Sedangkan masakan Indonesia di sini kan kita harus sistemnya PO gitu. Kalaupun ada restoran Indonesia, itu kan nggak bisa macam ojek online yang within 1 hour langsung ada, kita mau cut langsung ada gitu, nggak. Jadi memang harus benar-benar uh, inilah harus dibiasakan dulu. Pokoknya paling nggak bisa masak yang ringan-ringan. Gitu. Dan kan karena makanan Indonesia tuh kaya akan rempah-rempah kan. Kalau di sini kan bumbunya bawang putih, bawang merah, merica. Iya, betul. Kalau di kita kan pakai kunyit, lengkuas, kencur, ente bronya itu banyak, Mas. Gitu. Belum lagi beda diulek sama di blender itu rasanya beda, Mas Windy. Masya Allah. Kan? Tapi punya ulek-ulekan dong di rumah. Punya, punya, Ah, Mas. oke. Tapi ini aku boleh cerita ya. Aha. Aku waktu datang ke sini Mas Windy, aku dalam keadaan hamil 8 bulan dan Wah, bawa anak dua. Suamiku nggak ikut karena aku minta dia supaya jangan jemput aku, supaya dia punya waktu lebih lama untuk nemenin aku ketika aku nyampe sini gitu ya. Jadi aku di pesawat itu udah bawa satu perut besar dan 2 anak-anak, dan begitu aku nyampe, suamiku lupa belanja groceries. Which is aku bawa makanannya tuh nggak bawa stok makanan banyak kan, karena udah mau pindah. Jadi terus suamiku jadi harus nungguin anak-anak di rumah gitu. Aku pilih untuk belanja groceries. Aku belanja groceries senang dong lihat di sini. Wah ada ini, kayaknya gue mau masak ini mau masak itu gitu. Udah begitu pulang Mas, gue bingung nentengnya gimana ini. Gue siapa yang mau mintain tolong gitu kan. Terus udah bawa perut gendut, gembolan, bawa bawa tentengan banyak gitu. Telepon taksi, nggak ada yang available. Nyari ya Allah, terus akhirnya nggak bisa naik apa lagi gitu, naik ojek nggak ada kan. Akhirnya aku cuma bisa nangis telepon suamiku yang kayak, gimana nih gue pulangnya, aku mau bawaan banyak banget itu, dan itu keadaannya hujan. Oh itu dramatis banget Mas, itu hari ketiga gue nyampe gitu. Ya udah akhirnya suamiku lah gitu nitipin anak-anak dulu ke tetangga sebelah, terus jemput aku bawa gembolan segitu banyak itu. Jadi wah, seru banget deh pengalamannya. Dan aku belum bisa masak sama sekali saat itu. oke. Jadi baru belajar masak di UK. Belajar masak. Jadi bisanya judulnya The Power of Kepepet. Bener. Itu manjur banget kok. The Power of Pepper itu manjur banget. Benar. Oke, faktor berikutnya adalah apakah ini bikin betah atau tidak. Yang kedua adalah iklim. Kan di UK juga ada 4 iklim kan, seperti di Jerman. Bagaimana? Oh, ini judulnya apa ya? Bukannya mengeluh sih gitu, cuman membandingkan. Akhirnya setelah aku di sini Mas, baru makin menyadari bahwa
ya Allah, Indonesia itu betapa indahnya, betapa cantiknya gitu kan, dan betapa bersyukurnya aku hidup besar dan pernah merasakan tinggal di Indonesia gitu, Mas. Karena di sini oke, 4 musim. Ketika kita ada di 2 musim, ketika ada di Indonesia, kita mau pergi ke luar negeri, nyobain musim ini gitu kan senang ya. Wah, enak banget nih. Aduh, seandainya tinggal di 4 musim, udaranya dingin terus, nggak panas kan, senang gitu. Tapi untuk holiday, oke, gue setuju. Tapi buat tinggal, yang aku alami adalah di negara 4 musim itu mostly jadinya apa ya? Kalau aku bilang di sini, waktu efektifnya kita itu sebenarnya cuma hanya pada saat summer sama spring paling gitu kan. Paling seperti itu. Kalau udah winter, jadinya nggak banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Apalagi kalau kayak di UK itu boleh dibilang mungkin pemerintahnya tuh precaution-nya cukup tinggi ya. Kalau misalnya ada salju sedikit, train di mana-mana stop gitu. Jadi kita nggak bisa, jadi train langsung ditutup gitu. Terus nggak bisa, jadinya kita nggak bisa ke London atau ke daerah mana gitu. Padahal kita udah booking tiket kayak gitu. Terus kedua juga kalau misalnya karena udaranya di sini itu UK kalau dibilang boleh dibilang hampir tiap hari kan hujan ya Mas, meskipun di weather forecast itu enggak gitu, tapi pasti itu sering kali hujan, dan hujannya itu let's say hujannya nggak seberapa, tapi udara dinginnya itu yang bikin jadi kenapa-napa kayak gitu. Sementara apa obat tolak angin nggak ada di sini. Di sini coba Mas, kalau di luar negeri dibilang kita ke dokter masuk angin apa bahasanya? Nggak ada kan, nggak ada yang jual tolak angin gitu. Terus kalau ke dokter juga paling ya apa yang dikasih, nggak bakalan kena obatnya kan, paling Panadol gitu. Jadi nggak banyak aktivitas yang dilakukan ketika winter. Kemudian kalau soal udara, yang aku rasakan adalah orang-orangnya itu lebih ramah justru ketika summer. Gitu. Karena kalau summer udara lebih terang, people more enjoy the day gitu kan Mas, ada sun, mereka jalan lebih santai, terus rasanya mereka bisa pakai pakaian yang cantik-cantik gitu, bright color gitu, jadi mereka kan bisa saling sapa, ada banyak waktu di taman. Kalau misalnya lagi winter jalan ketemu orang rasanya semua udah nunduk, pakai ini maunya jalan cepet-cepet gitu, cari yang anget-anget gitu sih. Jadi itu salah satunya yang bikin juga suka, aduh kenapa sih harus begini banget udaranya gitu. Suka ngeluh ya kasarnya, benar nggak? Ya benar, iya suka gerendengan sendiri gitu. Ya. Apalagi tahun-tahun pertama, kedua gitu sih aku yang banyak banyak menganalisa akhirnya gitu kan, yang kayak kok gini sih, kok gitu sih gitu. Belum bisa nerima Mas. Aha. Oke. Tapi itu nggak sih, maksudnya kalau aku pribadi, kalau pas winter atau musim gugur ke winter, pokoknya musim sama winter, itu moodnya pasti selalu berubah, jadi lebih jelek. Kalau Mbak Nelma merasa nggak? Ya pastilah Mas, Moodnya jelek, pasti. mulai ngantuk, bawaannya udah nggak enak gitu. Iya, benar. Ya karena itu ya, karena kita, aku juga ngerasain itu gitu. Apalagi kan ada anak-anak 3 umurnya lagi lucu-lucunya gitu, Mas. Umur-umurnya mereka tuh lagi banyak harus aktivitas di luar. Begitu lagi winter kan mau nggak mau, kitanya juga jadi mager bawa mereka keluar kan gitu. Dan dinginnya benar-benar bukan dingin macam kalau di Jakarta itu kita ke puncak gitu, tapi benar-benar dingin yang 0 derajat, minus gitu kan. Jadi mau bawa anak-anak ke taman juga rasanya aduh gitu, semuanya mager, sementara anak butuh butuh lari-lari kan jadinya bete semua gitu. Jadi itu sih maksudnya gini. Semenjak kita ke luar negeri atau aku ke Jerman, Mbak Nelma ke UK, kita jadi, maksudnya sekarang kita jadi lebih bersyukur akan matahari, bener nggak? Matahari itu udah sesuatu barang yang mewah buat kita yang tinggal di luar negeri. Karena kan setahun kita cuma 3 bulan doang kebagian matahari, gitu loh. Kalau di Indonesia kan sepanjang tahun. Betul Mas, soal matahari itu juga aku punya ini nih, dua pengalaman, boleh ya aku cerita ya. Makin menyadari betapa aku cintanya sama Indonesia itu ya ketika salah satunya menyadari bahwa kurangnya matahari di sini. Kenapa? Karena waktu itu aku ngejemur nggak kering-kering di sini asli.
3 hari Mas, aku coba nggak pakai heater kan. 3 hari Mas, jemuran gue nggak kering-kering, sementara baju anak-anak udah numpuk. Itu kan gitu. Terus yang kedua waktu ketika lagi corona, kan lagi corona inilah ya, kan dibilang maksudnya berjemur di matahari itu salah satunya bisa matiin virus. Entah bener nggak tahu enggak, tapi menurutku memang matahari ya bener bagus untuk badan kita kan. Dan di situ tuh gue yang kayak sampai keluar rumah gitu, ya Allah kapan sih matahari ini ada, nggak ada gitu. Jadi kayak sementara dengerin di rumah tuh yang lagi pada aduh panas banget nih Jakarta nih gitu, yang kayak ya Allah ya bersyukur deh lo ya gitu. Yang gitu sih makanya. Di sana kepanasan, kita di sini kedinginan ya. Benar. Oke, jadi itu iklim membuat nggak betah juga kasarnya untuk tinggal di luar negeri. Mas Winnie, ini pertanyaan apa yang Mas Winnie tanyakan nanti mudah-mudahan jawaban dari gue nggak bikin takut teman-teman untuk tinggal di sini ya. Kayaknya Ini kan kita opini pribadi gitu loh. Jadi opini kita, opini Mbak Nelma, opini saya itu belum tentu sama dengan opini orang lain gitu loh. Jadi ya tergantung kita menyikapi aja sih. Jadi ini bersifat opini pribadi, bukan mengeneralisir semuanya kayak gini gitu. Good. Terus yang berikutnya masalah kultur atau adat. Gimana? Kan pasti beda kulturnya Barat sama Timur, Indonesia sama UK pasti beda. Menurut Mbak Nelma gimana? kalau kultur apa ya, aku kasih contoh itu misalnya gini. Aku ketemu sama gini. Temanku yang orang Indonesia, pasangannya orang bule gitu ya, bawa anaknya ketemu sama aku gitu. Terus biasa kan anakku itu kalau ketemu sama teman-teman aku, sama orang tua tuh biasa cium tangan gitu. Terus defaultnya itu langsung ngomongnya iya om, iya tante gitu kan. Terus manggil teman-teman sepantarannya dia yang sekiranya lebih besar itu manggilnya abang, kakak gitu. Nah, ini tiba-tiba yang anak temanku itu manggil suamiku manggil aku nama gitu. Gue yang kayak, hah? Gitu, gue yang kayak, anti gitu. Aku seperti kayak, lu kok manggil gue nama gitu. Sementara ya di sini memang budayanya seperti itu kan, mau orang setua apapun juga lo panggilnya nama gitu. Aku yang masih kayak boleh nggak panggil gue anti aja gitu. Jadi ya tapi akhirnya lambat laun teman-temanku sih gitu, teman-temanku akhirnya mereka tahu kalau kalau manggil aku tuh jadi anti Nelma gitu. Karena atau kalau enggak akunya ngebahasain ke mereka Tante Nelma, anti Nelma gitu loh. Kayak gitu kulturnya. Terus apa ya? Kultur ini kali. Apa ya, Mas, soal kita hidup bertetangga juga gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia, kayak misalnya aku pindah ke rumah baru gitu, at least aku diajarkan itu bertetangga itu kita paling nggak tahu tetangga kanan kiri kita gitu. Jadi sekulon lah, permisi aku orang baru segala macem gitu. Kalau di sini itu ya enggak. Jadi begitu aku lakukan itu gitu, terus jadi aku waktu itu siapin makanan gitu buat aku bawa bagian ke tangga kanan sama kiri tok udah. Kan karena di sini nggak ada Pak RT, nggak ada Pak RW, nggak perlu lapor diri gitu kan. Terus suamiku nanya, itu buat siapa gitu? Buat tetangga sebelah. Buat apa? Ya kan kita baru pindah gitu. Terus yang kayak, enggak usah gitu. Loh, enggak. Aku bilang nggak boleh gitu. Nanti kalau kita kenapa-napa kan yang nolongin tetangga kan gitu. Dia nolongin kita kan tetangga harus tahu. Ya terserah kamu deh gitu. Terus akhirnya ya benar aku ketok tetangga kanan kiriku. Terus mereka yang kayak heran, yang kayak, iya aku baru pindah gitu. Terus yang kayak, oke, so terus aku kan jadi kikuk masih gituin gue yang kayak ya udah aku cuma mengenalin diri aja, ini aku. Akhirnya aku bilang aku ini dari Indonesia, aku bilang kayak gitu kan, ini masakan Indonesia. Terus aku punya anak 3 loh, kalau misalnya nanti ribut mohon maaf ya kalau kedengeran. Ya udah akhirnya kayak gitu gue yang kayak oke, ya udah deh. Yang kayak gitu sih. Terus kultur apa lagi ya, apalagi coba Mas, kultur apa lagi? Itu bertetangga tadi, terus berteman, apalagi ya kulturnya sih. So far itu sih yang Mas Misalkan aku. tadi ngasuh anak misalkan kan pasti beda tuh antara bule sama sini, sama lokal, sama Indonesia. Oh ya, kalau mengasuh anak, kalau yang aku tahu ya, aku di sini nih alhamdulillahnya masih banyak ketemu sama teman-teman Indonesia. Kebetulan kayak 5 menit jalan kaki dari rumahku ini ternyata ada orang Indonesia gitu.
Jadi uh, awalnya gini Mas, aku itu ketika aku pindah ke sini tuh mataku makin kayak terbuka, terus aku yang kayak tiba-tiba dihantam palu gitu, yang kayak lu tau gak sih lo pindah ke sini nih lo bakal kayak apa gitu. Karena waktu itu tuh aku yang bener-bener langsung kayak melo banget, yang kayak ya Allah, gue udah berapa hari di sini kok nggak kedengeran suara azan ya gitu. Terus kayak sepi banget gitu kan, nggak kedengeran suara apa-apaan ya. Terus Natalan juga nggak ada apa-apa kan. Natalan kan biasanya sepi aja, kalau gitu kan maksudnya masih kedengeran ada seliweran apa gitu. Kok sepi banget semuanya kayak gitu. Akhirnya mulailah aku mencari ini teman-teman Indonesia gitu. Aku kumpulin teman-teman Indonesia di tempat-tempat aku gitu. Dan aku lihat memang ada yang kalau sudah lama di sini itu budaya pengasuhan anaknya udah gaya Western banget lah kalau aku bilang gitu. Jadi mereka yang benar-benar kayak dari kecil, mulai simple thing-nya, mulai kayak dari bayi nih, tidur yang udah benar-benar dipisahin tidurnya gitu, dikasih kamar sendiri gitu. Terus makannya benar-benar udah disiapin, duduk sendiri kayak gitu. Sementara aku waktu itu masih yang kayak gendong-gendong, ayo makan nak gitu-gitu kan, masih yang ayo tidur semua sini sama mami gitu, tiga-tiganya tidur kan kayak gitu. Terus yang mereka juga udah mulai apa ya, tapi somehow aku ngeliat mereka yang dididik seperti itu umur 8-9 itu mereka kayak udah lebih independen gitu loh Mas. Udah bisa nyiapin pack lunch-nya sendiri, udah bisa pakai baju sendiri gitu. Kayak gitu sih pengasuhan anaknya. Kemudian juga untuk mereka lebih responsibel ya, dan cara berpikirnya juga udah dibiasakan untuk banyak diskusi kalau orang sini ya gitu. Udah mulai dikasih, oke, kamu mau apa? Kira-kira emang kamu nanti udah diskusinya udah kayak orang gede deh gitu. Kalau orang kita kan masih lebih banyak dituntun dulu, diarahin gitu ya, diarahin gini, kalau salah ya nak tarik lagi ke sini gitu. Kalau kayak gitu sih pengasuhannya lebih kayak gitu. Jadi kasarnya gini, maksudnya kalau di Jerman ya orangnya itu cepat lebih dewasa pola pikirnya. Walaupun misalkan umurnya masih 15 tahun, 14 tahun itu, tapi pola pikirnya udah dewasa banget. Kalau kita di Indonesia kan umur 14-15 masih kasarnya pola pikirnya belum dewasa gitu loh. Iya. Kalau di sini kan kita tadi banyak banyak kita beropini, banyak kita berdiskusi kayak gitu. Jadi secara tidak langsung orang sini tuh pola pikirnya lebih lebih dewasa, lebih bijak kayak gitu. Betul, iya Mas. Lebih dewa, dan mereka lebih yang terasa banget adalah mereka lebih banyak berani untuk mengutarakan apa yang mereka pikirkan. Itu terlihat banget. Nggak takut, kalau emang benar ya udah, opini opini aku ini gitu. Jadi kebebasan berpendapat bener-bener mutlak banget di sini. Benar. Dan itu apa namanya, soal pendidikan di sekolah juga kali ya Mas. Ya. Gini, yang aku notice banget, anakku kan sekarang kelas 4 SD yang paling gede ya, gitu. Dan aku compare pelajarannya sama ponakan aku yang kelas 4 SD juga di Jakarta gitu. Apa sih pelajarannya? Pelajarannya kalau di sini yang aku tahu ya, jadi anak aku itu sistem pendidikannya adalah kamu akan makin pintar kalau kamu banyak baca buku. Bukunya apa? Terserah apa yang kamu mau. Gitu. Jadi di sini itu pelajarannya itu cuman matematika sama bahasa Inggris gitu. Matematika sama bahasa Inggris. Lain-lainnya itu kalau aku tanya mereka belajarnya ya nonton TV di kelas gitu kan, terus baca buku, terus disuruh bikin esai tentang apa, misalnya tentang apa aja gitu. Sementara kalau ponakanku itu kayaknya semua udah dipelajarin gitu loh Mas. Jadi kalau aku lihat mungkin somehow di subjek-subjek tertentu pelajaran di sini mungkin agak lebih tertinggal dibanding di Indonesia materinya ya. Mohon maaf teman-teman, koreksi kalau saya salah gitu. Tapi yang menurut aku baik adalah di sini itu anak-anak memang sudah diajarkan untuk mengembangkan pikirannya sendiri. Kayak itu jadinya kalau misalnya anaknya memang rajin baca, jadi dia tahu banyak hal dari buku itu gitu. Kalau misal dia nggak mau baca ya udah, tapi memang di encourage untuk pokoknya buku apa kira yang kamu suka gitu, kamu bacalah itu terus. Setelah kamu baca, kamu ceritakan ke orang tua, kamu ceritakan lagi ke teman-teman seperti apa. Jadi kan itu nempel ya gitu.
Itu sementara kalau di Indonesia kayaknya kan PR, tugas ini gitu. Kayak gitu. Ya sih, kalau emang di compare secara pendidikan, misalkan tadi sama-sama kelas 4 SD, secara porsi emang Indonesia lebih berat secara pelajaran. Lebih banyak, lebih berat. Karena kan dicekokin semua pelajaran gitu loh. Materi juga banyak. Kalau di sini lebih longgar dikit lah kasarnya. Dan sistem belajarnya itu beda juga dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan kasarnya kita disuapin. Kalau di sini murid yang harus aktif gitu. Di Indonesia itu kan misalkan lah pengalaman kita dulu sekolah, pasti hampir 90% muridnya pasif kan. Misal ditanya ada pertanyaan, diam semua. Ada yang mau jawab, diam semua. Coba di sini, ada yang mau jawab, angkat tangan semua. Ada pertanyaan, tanya semua. Karena aku sekolah di Jerman pun juga kaget gitu loh. Buset, mereka pada aktif gitu loh, pada tanya. Maksudnya gini, mereka tuh nggak pernah berpikir pertanyaanku itu pertanyaan bodoh. Kalau emang nggak tahu, nanya gitu loh. Kalau Indonesia kan image, kalau aku dulu kan kalau aku nanya ntar aku terkesan bodoh gitu loh. Walaupun sekecil apapun pertanyaannya, kalau kita nggak ngerti harus ditanyakan gitu loh. Benar nggak? Betul Mas, betul banget itu. Dan jadinya apa ya, anak-anak juga jadi dan iya, anak-anak nggak takut lah untuk bertanya, untuk mengutarakan apa yang dia pikirkan. Even ya meskipun kita tahu itu terdengarnya silly question gitu, tapi ya nggak apa-apa gitu. Dan itu tetap dihargain. Jadi mendingan kita bodohnya sekarang daripada bodohnya nanti kan, gitu loh. Mendingan kita kelihatan bodohnya sekarang, nanti bisa jadi pinter, daripada kita sekarang jaim, nantinya masih bodoh, nggak tahu jawaban dari pertanyaan silly tadi gitu. Itu sih. Ya, itu masalah budaya juga kan gitu. Kita nggak bisa mengeneralisir juga. Pokoknya budaya barat sama timur pasti beda. Oke, terus lanjut. Secara karakter mentalitas orang bule gimana? Kalau bule Jerman itu lebih kaku, lebih straight to the point. Kalau ngomong direct banget, semua based on aturan, nggak jarang sekali untuk keluar dari aturan itu dan on time. Kalau untuk UK gimana, bule UK? Maksudnya adatnya di sana secara personal gitu, karakter, mentalitas gitu. Oke. Untuk orang UK, asli UK sini, sependek yang aku sudah kenal, yang sudah aku temui gitu ya Mas, aku boleh bilang itu mereka adalah orang-orang yang sangat ramah, dan ramahnya itu juga apa bahasanya, chatty gitu loh. Suka ngobrol dan suka diajak ngobrol gitu deh maksud aku Mas gitu. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita lagi jalan, papasan aja nih, kita nggak kenal, misalnya pagi-pagi jalan kaki sama jalan kaki mau ke groceries gitu, paling nggak menyapa mulai dari hi, itu pasti gitu. Jadi misalnya ini aku jalan, di sini ada 10 orang lagi jalan belakang, itu pasti mereka akan semua hi gitu. Pasti kayak gitu Mas. Gitu. Hi, good morning gitu. Jadi itu ramahnya itu ya. Dan kalau misalnya kira-kira sama-sama ada waktu, itu bisa terjadi obrolan yang cuma nanya, how are you? Today is a very good day gitu. And then when are you going? Kayak gitu-gitu Mas. Jadi di situ itu karakternya cukup ramah, nggak sekaku di Jerman ya, seperti itu. Dan apa ya, orang di sini juga takut akan aturan gitu. Kalau aku boleh bilang, mereka tahu akan aturan, tapi nggak yang maksudnya gini. Sependek yang aku tahu ya, mungkin aku salah, tapi aku selalu ketemu dengan orang yang takut aturan tapi tidak menakut-nakuti gitu loh. Jadi misalnya nih bilang, misalnya gini kan, kayak sekarang lagi corona ini kita harus pakai masker. Kita tahu kalau nggak pakai masker dendanya 10.000 kalau nggak salah gitu. And then ya udah, kalau ketemu sama orang yang kira-kira aku nggak pakai masker dan aku ditegur, paling yang kayak mereka tuh paling bilang dulu gitu, hey, kamu mau kemana? Kamu mau ke groceries ya gitu. Kamu tau nggak ini sekarang lagi corona gitu. Kenapa nggak dipakai maskernya? Pakai dong. Sekarang pemerintah tuh baru ngeluarin aturan seperti ini loh. Kamu tau nggak? Jadi mendingan kamu pakai ya gitu. Rata-rata tuh seperti itu Mas. Jadi nggak langsung judge yang kayak pakai dong masker kamu gitu. Nggak ada yang kayak gitu tuh, nggak ada. Berarti, sorry. Berarti kebalikan banget dengan Jerman. Jerman nggak pakai masker, pakai sekarang maskernya. Nggak ada basa-basinya, kasarnya kayak gitu. Di Jerman kayak gitu.
Terus kayak tadi misalkan, sorry aku potong bentar, misalkan papasan, kita nggak kenal, ya udah kayak musuhan. Kalau kamu nyapa, hai, morning gitu, emang gua kenal lu. Kayak malah kayak SKSD gitu, malah orang Jermannya aneh kalau emang nggak kenal langsung lu nyapa kayak gitu. Ya orang Jerman emang kayak gitu. Tapi secara maksudnya gini, seperti yang selalu aku bilang, tidak mengeneralisir semua orang Jerman kayak gitu, tapi rata-rata emang kayak gitu. Jadi makanya orang Jerman terkenal kaku gitu. Lanjut, monggo. Ya, untung gue nggak, suami gue dulu untung nggak di Jerman ya Mas, kalau nggak gue bisa tambah nangis-nangisnya 2 tahun kayaknya itu ya. Nangis-nangisnya gue bisa 2 tahun Mas, Masya Allah. Gitu, jadi intinya kalau aku sependek yang aku tahu, sependek yang aku kenal orang-orang Jerman di sini, aku bisa bilang mereka itu adalah orang yang selalu menyempatkan untuk apa ya, untuk paling nggak menyapa orang lain lah gitu. Orang UK maksudnya? Iya, orang UK. Orang Jerman? Enggak, sorry, orang UK. Ya. Jadi maksudnya orang UK itu, jadi mereka selalu menyempatkan untuk menyapa orang lain. Kayak gitu. Jadi Ya, alhamdulillah kalau di Jerman kalau emang udah kenal ya nyapa gitu. Misalkan teman kerja, teman apa kok intinya udah kenal lah. Tapi kalau belum kenal sama sekali, jangan pernah ya oke nyapa nggak apa-apa kalau mereka mau balas. Kalau enggak ya jangan kecewa kalau mereka nggak mau balas karena nggak kenal kamu gitu. Gitu sih. Iya benar-benar. Jadi udah diingetin dulu, itu udah dikasih tahu duluan tuh teman-teman bekalnya kalau mau ke Jerman. Jadi nggak boleh baper. Nggak boleh baper, benar. Gitu. Lanjut. Hal yang terakhir, maksudnya gini, Indonesia dan luar negeri, UK atau Jerman pasti berbeda sekali, terutama untuk mayoritas dan minoritas pasti ada kan. Kita di luar negeri, di UK atau di Jerman, kita sebagai minoritas. Apalagi Mbak Nilma yang, sorry, maksudnya ini bukannya ngebahas tentang pribadi, tapi aku tadi udah izin. Untuk masalah hijab, itu gimana Mbak Nilma? Di UK kehidupan orang yang pakai hijab, apakah, ya tolong diceritain aja lah, gimana? Ya, ya, jadi soal hijab ini, aku kan udah pakai hijab itu sebelum aku ke UK. Jadi di Indonesia pun aku sudah pakai hijab ya Mas, gitu. Dan memang waktu itu ada beberapa yang ngasih tahu, lo mau di UK mau ngapain Nel gitu, lo nanti mau ada rencana kerja nggak? Aku bilang ya aku mau gitu. Terus sempat dibilang tapi susah loh gitu kalau lo pakai hijab Nel, jadi lo mendingan pikirin lagi kayak gitu-gitu deh. Tapi ya waktu itu aku cuman berpikiran ya udah pokoknya Bismillah aja deh gitu, aku tahu ini memang harus aku pakai dan kita lihat seperti apa gitu. Pokoknya aku bilang ya Allah pokoknya mudahkan ya, aku mau pindah ke sini gitu. Dan selama aku di sini Mas, alhamdulillahnya tidak pernah sekalipun aku mengalami gangguan berkenaan dengan hijab aku ini gitu. Jadi yang seperti aku pernah lihat juga tuh di video-video kan di UK ada kejadian yang hijabnya diapain lah gitu, yang dikata-katain lah segala macam. Tapi alhamdulillah aku tidak pernah mengalami itu sama sekali. Dan teman-teman Indonesiaku di sini juga yang kebetulan pakai hijab, yang tinggal di dekat aku ataupun yang tinggalnya agak-agak di daerah atas gitu, mereka juga alhamdulillah tidak mengalami tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali gangguan mengenai hijab gitu. Jadi yang kita rasakan justru di sini ketika kita berhijab dipandang sama orang lain itu mereka jadi lebih mereka jadi lebih ini aja, kan hijab ini kan identitas orang Islam gitu ya, dan mereka jadi lebih tahu aja. Kayak misalnya teman aku pernah ngalamin teman aku pernah cerita nih gitu, dia ke kerja, kemudian dia lagi ada pertemuan gitu kan, terus jadi dari kantornya tuh udah tahu, si kamu kan berhijab gitu, berarti kamu nggak boleh makan ini ya, gitu, berarti kamu di serving ini ya. Mereka sangat menghargai sekali, even though kita minoritas gitu, jadinya seperti itu. Terus kemudian juga untungnya aku baru menyadari hijab ini. Untungnya ketika kita di UK, hijab orang Indonesia tuh kan modelnya kayak aku nih, rata-rata kayak gini. Atau kan biasanya kan ada tuh kalau kita perhatiin hijab model Malaysia tuh yang kayak gitu. Kalau Indonesia kan boleh kayak gini, atau yang dipakai selebgram Indonesia tuh yang agak diuntal-untal dikit lah gitu. Ini juga jadi identitas orang Indonesia, Mas. Jadi beberapa kali aku ketemu sama orang Indonesia di UK, di tempat umum gitu, dan bisa nyiriin gitu.
ini orang Indonesia nih kayaknya suamiku nih dari mana? Model hijabnya gitu. Dan bener loh Mas, aku udah 3 kali ketemu tuh gitu. Jadi yang kayak modelnya, dan mereka juga orang yang lihat itu juga bisa nyirin aku gitu. Orang Indonesia ya gitu. Jadi akhirnya negor kayak gitu. Jadi ya jadinya senang aja. Jadi kayak ketemu sama orang Indonesia lagi gitu. Senang sih kayak gitu, tapi alhamdulillah intinya tidak ada pengalaman yang tidak mengenakan sekalipun soal kita jadi minoritas gitu. Dan kebetulan juga, oh ya ini aku mau kasih tahu. Kebetulan di orang Indonesia ini kan kita senang ya kumpul gitu. Dan makin kesini ini makin banyak pengajian-pengajian orang Indonesia di UK gitu, dan pengajian-pengajian ini cukup aktif lah gitu. Kadang kalau lagi nggak corona tuh kan kita ada pengajian 1 bulan sekali gitu, di daerahnya masing-masing gitu ya, itu cukup aktif. Jadi rasanya itu juga memudahkan kita untuk tinggal sebagai minoritas, dan orang juga ngelihat inilah bagus lah gitu, nggak yang menakutkan atau gimana-gimana sih gitu. Pengajian dan makan-makan ya biasanya. Makan-makan, bener banget. Itu makan-makan, terus ya jadi acara kumpul-kumpul lah, senang aja gitu. Mengobati kerinduan kampung halaman. Ya. Berarti intinya dengan hijab tidak menghalangi Mbak Nelma untuk survive atau untuk berkarir di Jerman, di UK. Karena tidak ada diskriminasi sama sekali kan selama ini. Enggak, alhamdulillah sama sekali nggak ada gitu. Jadi aku juga sudah teman-teman yang bekerja di sini yang pakai hijab juga mereka tanya, mulai dari mereka jadi nurse gitu, terus jadi pekerjaan apapun tuh rasanya tidak ada kesulitan kok gitu, dan nggak dibeda-bedain. Oke, berarti kasarnya jilbab bukan menjadi sesuatu yang menjadikan hal yang tidak betah untuk tinggal di luar negeri. Enggak lah, enggak. Enggak. Jadi dengan udah di sini ada beberapa pengajian besar gitu yang udah anggotanya warga Indonesia di UK, kemudian banyak pengajian kecil yang orang Indonesia juga. Jadi nggak takut lah kita meskipun minoritas gitu, kita punya banyak teman-teman yang berhijab juga. Orang juga udah mulai banyak sih di sini, terlebih di tempat tinggalku sekarang ini. Aku kan sekitar 45 menit dari London ya gitu. Ini kayak di luar Jakarta gitu, agak ke pinggir sedikit. Ini di sini juga banyak banget masjidnya gitu. Jadi tapi model kerudungnya beda, bukan orang Indonesia ya gitu. Tapi paling nggak banyak orang yang sudah berhijab, tapi ya masjidnya ada masjid dari Pakistan, masjid Arab, masjid Turki, kan masjidnya lain-lain seperti itu gitu. Tapi artinya orang juga udah mulai ini sih, kalau soal berhijab mah udah mulai biasa gitu. Udah open ya. Nggak ada yang gimana-gimana. Di Jerman pun juga kayak gitu sih, maksudnya di Jerman kan juga Muslim berhijab kan minoritas juga kan. Tapi bukan sama sih gini, walaupun kita negara kasarnya orang bilang negara non muslim dan lain sebagainya, tapi di Jerman itu hampir tiap kota, hampir loh ya, karena aku di Jerman udah pindah 4 kota, dan selama 4 kota ini aku selalu menemukan masjid. Jadi di Jerman pun hampir setiap kota pasti ada masjid. Tapi jangan dibayangkan masjidnya kayak Indonesia yang gede ada kubahnya, enggak. Di sini itu kayak kasarnya kayak musola lah. Musola pun disebutnya masjid gitu loh. Jadi misalkan di Indonesia musola, di sini masjid. Jadi masjidnya cuma kayak ya udah satu ruangan doang buat sholat kayak gitu. Bukan masjid yang gede yang ada kubahnya dan sebagainya, enggak. Tapi kalau di kota gede, di Berlin, di Hamburg, oke, emang ada masjid yang gede kayak gitu. Tapi kalau di kota-kota kecil seperti di tempatku atau di desa gitu pasti ada sih masjidnya. Di Jerman bagusnya kayak gitu, walaupun bukan negara muslim ya gitu. Itu sih. Iya udah banyak kok jadinya. Cuman ya memang kalau dibedain sama Indonesia ya, di sini masjidnya nggak pakai toa, jadi nggak bakal kedengeran azan. Karena nggak boleh. Nggak bakalan. Iya, nggak Ya. boleh kedengeran azan gitu. Terus yang bikin nelongso itu paling kalau lagi bulan puasa, apalagi kan kalau lagi, waduh, kayak kemarin itu berapa jam ya? 18 jam apa? Ya, tahun ini 18. 18 kan jadinya, aduh, Masya Allah itu aja sih. Belum lagi kalau bulan puasa teman-teman,
mau nunggu buka, nggak ada tukang jajanan takjil tuh, nggak ada deh. Aduh, itu bikin nangis loh itu. Masak sendiri lah. Iya, tapi kan pengennya kalau kita puasa kan lapar mata, Mas. Pengennya udah, wah. Nih gue kalau ngomongin makanan emang gini deh, kayaknya tuh, Oke, so jadi aku rangkumin tadi beberapa hal atau faktor yang bikin dalam tanda kutip nggak betah tinggal di luar negeri. Yang pertama adalah makanan, benar? Betul, Iklim, betul. tadi adat, kultur, budaya, merasa Kadang gitu ya, itu oke lah, masih bisa diinin lah. oke, masih bisa ditolerir ya. Ya, Oke, kalau kalau mentalitas kita bahas orang, yang tadi ya, kenapa? kalau kita bahas soal yang tadi ya, Ya, kultur yang tadi sebelah itu masih oke lah, masih bisa ditolerir. oke. Kalau mentalitas orang UK bikin betah nggak atau bikin nggak betah? Kalau nanya sama aku ya, Ya overall, pribadi. pribadi, enggak Mas. Karena gimana pun juga dasarnya tetap gue pengen pulang ke Indonesia. Oke. Gitu. Berarti bikin Jadi ya, betah. enggak betah. Oke. Enggak betah. Karena kurang ramah atau kurang gimana? Enggak. Gini, lihatnya gini sih, maksudnya kayak hubungan keluarga. Kalau kita di Indonesia tuh dekat sekali ya, gitu. Ya. Kalau ngelihat teman-teman aku yang mereka di sini udah lama di sini orang Indonesia gitu, ataupun mereka yang full bule itu hubungan ibu sama anak sama orang tua itu kayaknya ada batasan umur gitu loh Mas. Ya. Kayak misalnya apalagi mereka kalau udah tinggal sendiri gitu ya, mau telepon orang tuanya aja tuh yang kayak teks dulu, mami boleh telepon kamu nggak sekarang gitu. Kalau kita kayaknya orang Indonesia mau telepon ibu gue kapan aja deh, mau telepon saudara gue kayak kapan aja deh gitu kan. Ini again satu sisi bagus, mereka sangat menghargai privacy gitu kan, itu bagus banget. Kadang kita sendiri rasanya nggak punya boundaries gitu, privacy kita di mana kalau sama keluarga kan. Tapi di satu sisi yang nggak aku temukan kadang warmth-nya gitu loh Mas, apa kehangatan kumpul dengan keluarga itu sih yang bikin nggak betahnya tuh itu. Oke. Gitu. Kalau yang terakhir tadi masalah hijab, it's okay. Masalah hijab is okay lah. It's Jadi okay. faktor terberat adalah makanan ya. Makanan dan kerinduan. Kerinduan kumpul-kumpul wes itulah. Oke, ngomong-ngomong masalah makanan, yang paling dirindukan apa makanannya? Aku makanan apa aja asal makanan yang keluar dari itu, dari dapur ibu kuis. Udah. Yang paling dipengenin dan di UK belum terlaksana kasarnya kayak gitu, belum kemakan maksudnya gitu, atau susah dicari, belum terbuat. Serius nih Mas, aku maksudnya gini, kalau ditanya teman-temanku yang kenal aku tuh tahu mereka. Nama itu cuma ada di makanan tuh dua menurut dia. Enak sama enak banget. Gitu. Jadi sebenarnya aku tuh makanan semuanya enak. Asal aku tuh makan Mas mesti kumpul itu loh. Emang rempes ya, tapi ya emang gitu. Aku tuh gitu. Jadi pokoknya asal ada keluarga makan ngampar, maksudnya nggak makan ngumpul pakai tangan itu tuh udah nikmat banget gitu. Jadinya itu loh, again kerinduan itu gitu. Jadi makanan apa yang paling pengen? Karena di sini alhamdulillah ya itu karena aku senang ketemu sama orang Indonesia, akhirnya ketemu banyak orang Indonesia. Akhirnya aku tahu semua makanan yang aku mau ada di sini. Mereka bisa masak si Anu bisa buka ini gitu, banyak ya yang bisa bikin macam-macam kue yang bahkan sulit pun, kue jadul pun ada bisa kita temuin di sini. Tapi kan lain makannya Mas ketika makan sendirian sama makan kumpul itu sih. Jadi kerinduan itu yang masih apa nggak bisa dihilangkan gitu. Gitu Mas. Jadi Ntar kalau main ke Jerman. Nangis kayaknya gue itu 2 tahun lebih. Kemarin aja sama aku kaget kau. Aduh. Apa-apa Mas. Kenapa? Hah? Kenapa? Jangan kapok dong Mas. Kita ada 4 minggu malam mingguan loh. Keluarga nomor 2 ya. Dasar.
Ya udah, aku gak mau videonya kepanjangan. Mbak Nelma, terima kasih untuk hadir di video saya kali ini. Akhirnya setelah saya beberapa kali syuting dengan Mbak Nelma. Oke, seperti biasa sebelum video aku tutup, mungkin ada pesan-kesan Mbak Nelma buat orang-orang atau orang Indonesia yang pengen tinggal di luar negeri. Terserah mau tinggal di mana, di UK atau di Jerman atau di mana, ada mungkin tips atau pesan-kesan yang pengen disampaikan. Oke. eh Pesan aku mungkin yang mau tinggal di luar negeri seperti aku gitu, teman-teman, ini kelihatannya memang enak gitu ya, kita tinggal di luar negeri. Iya, aku akuin memang enak. Tapi di balik itu juga ada hal-hal yang harus kita siapkan. Satu, bahasa itu pasti perlu. Nggak usah bagus-bagus banget, yang penting kamu bisa sedikit ngomong, bisa sedikit mengerti gitu. Karena orang Inggris pun kadang masih suka belepotan ngomongnya. Kedua, mental kamu tuh harus siap banget gitu. Jadi jangan nggak boleh, mentalnya jangan tempe banget deh gitu, maksudnya yang kayak, karena aku ngerasain pada saat itu tuh mental aku tuh remuk banget lah gitu, maksudnya yang dikit-dikit mau pulang akhirnya kan jadinya ganggu ya, ganggu keluarga yang di Jakarta, ganggu suami yang di sini juga gitu, kok kayaknya nggak siap banget. Jadi pikirin banget kenapa kamu mau tinggal di luar negeri dan siapin mental kamu, karena selain itu juga kamu harus ngerjain semuanya sendiri. Dan kemudahan-kemudahan macam kita Gojek, terus tinggal panggil mbak yang bantuin, itu enggak bakalan ada di sini gitu. Kecuali kamu crazy rich ya, yang bisa afford itu semua gitu kan. Dan yang ketiga, apalagi aku bilang tadi ya, bahasa, soal mental itu, dan oh ya, paling nggak kamu mesti bisa sedikit masak lah, itu sih. Jadinya itu itu savingnya bener-bener banget gitu Mas, savingnya itu bener-bener banget. Jadi terakhir di sini aku mau bilang, pokoknya mohon maaf kalau misalnya ini terdengarnya banyak mengeluh gitu, tapi ya ini sedikit apa ya, curahan curahan hati gitu. Aku mau kasih gambaran ke teman-teman kalau misalnya ini yang aku alami, dan mudah-mudahan teman-teman bisa ambil baiknya, yang nggak baiknya dibuang aja gitu. Ya udah gitu aja Mas Windy. Terima kasih banyak ya Mas Windy. Sama-sama. Aku udah share di sini. Jadi intinya gini, maksudnya kita bukannya kita tidak bersyukur sih ya, bukannya tidak bersyukur tinggal di luar negeri atau apapun. Pasti seperti setiap kejadian, segala sesuatu, baik orang, baik tempat, itu pasti semua ada plus minusnya gitu loh. Nobody's perfect kan, ada pepatah kayak gitu juga kan. Jadi kita tinggal di luar negeri pun juga pasti ada plus minusnya. Bukannya kita mengeluh kayak gini, bukan berarti kita tidak bersyukur atau gimana, enggak lah. Pasti semua itu ada plus minusnya gitu loh. Di Indonesia pun juga gitu, pasti ada plus minusnya juga gitu. Seenak-enaknya tinggal di negara orang, pasti selalu ada nggak enaknya juga gitu. Mas, sorry aku mau tambahin, aku lupa. Tapi aku banyak belajar akhirnya setelah aku ditinggal di sini ya Mas gitu. Ternyata aku baru menyadari aku masih punya kemampuan lain yang sekiranya aku di Indonesia aku mungkin nggak akan bisa temukan gitu. Contohnya? Sekarang ya, aku bisa dengan bangganya nih nunjukin ke keluargaku di rumah kalau aku udah bisa masak segala macam. You name it, gue udah bisa Mas. Gitu, maksudnya Indonesian ya. Ya. Yang katanya susah apa sih? Misalnya rendang. Terus apalah pokoknya yang kayaknya susah-susah, gue udah bisa gitu loh. Itu yang kayaknya dulu di Jakarta aku megang dapur aja enggak. Gitu kan. Jadi ya karena emang kita gampang Mas, keluarga deket, banyak yang bantuin gitu. Gojek pula ada. Dan satu, masak. Kedua, aku bisa nyetrika. Tadi nggak, kalau nyuci jangan bilang ya itu udah tinggal masukin mesin cuci kan gitu. Tapi paling nggak aku tahu kalau nyuci itu nggak boleh dicampur warna putih sama yang berwarna. Sekarang gue tahu Mas gitu kan. Terus ya house errands itu maksudnya gue bisa lah. Gue bisa nyuci, gue bisa masak, dan aku bangga loh. Mungkin kalau misalnya teman-teman denger ini ketawain nggak apa-apa. Tapi menurut aku itu suatu kebanggaan buat saya gitu, karena saya bisa. Yang tadinya saya tidak bisa pegang itu sama sekali gitu kan. Terus masak mie tadinya gue kematangan, sekarang udah enak. Mie, sesimpel mie Mas, tapi gue bangga gue bisa itu gitu. Dan apalagi, oh ya, house errands pokoknya beres gitu. Dan aku sekarang juga bisa gini, 3 anak gue urus sendiri loh Mas, gitu. Aku nggak pakai neni, aku nggak ada yang bantuin di sini, dan aku bangga. Gue bisa bilang, jadi kalau misalnya ada yang bilang, lu ngapain nih, lu cuma ngurusin rumah? No, kerjaan gue full ngurusin keluarga gue.
gitu. Jadi bukan cuman gitu. Kenapa? Karena ya bukan hanya sekedar nyuci, masak, beres-beres rumah ya gitu, tapi juga ada anak-anak yang harus 24/7 kita urusin, dan itu kan butuh kewarasan kepala gue juga gitu Mas. Terus gue harus pintar-pintar bagi waktu kayak gitu. Jadi ya itu juga salah satu kemampuan yang kiranya gue bisa temukan ketika gue di sini gitu. Kalau gue masih di Jakarta mungkin gue masih yang kayak Mbak, Mang, kayak gitu-gitu kan. Ya itu tadi Sementara di sini tuh yang sebenarnya seperti yang dibilang tadi, the power of kepepet membuat menjadi seperti sekarang. betul. Betul itu Mas. Dan yang terakhir adalah ketika aku tinggal di sini juga aku ternyata surprisingly bisa lebih banyak lagi ketemu sama teman-teman gitu. Teman-teman baik itu orang Indonesia maupun orang luar gitu ya. Ternyata kan ya aku dengan punya channel YouTube ini gitu, aku punya kesempatan untuk ketemu dengan orang banyak, bahkan bisa sampai ngebangun relations dengan instansi-instansi tertentu gitu. Jadi rasanya bisa justru dengan keribetan yang aku alami di sini, aku punya lebih banyak waktu untuk menggali diriku sendiri gitu. Benar. Sama, setuju sih. Aku juga kayak gitu. Prinsipnya sama. Jadi segala potensi yang mungkin di Indonesia belum kelihatan, di luar negeri baru muncul. Baru bisa kita maksimalkan kemampuan kita sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Jadi semuanya itu boleh dibilang the power of kepepet. Makanya pergilah ke luar negeri, oke? Apa mau ngapain pun, apa mau apapun itu gitu ya, yang penting keluar negeri dulu. Iya. Jangan buat holiday tapi ya buat coba hidup. Ya udah, Mbak Nelma, terima kasih sekali lagi udah hadir. Sama-sama. Promoin deh videonya YouTube-nya. Wow, terima kasih teman-teman. Aku juga ada ngobrol sama Mas Windy. Aku minta Mas Windy untuk ceritain 3 hal, dan itu 3 kali video. So mampir-mampir ke channel aku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, karena aku banyak juga menggali tentang kisah hidup orang-orang Indonesia, baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri, mulai dari pelajar, pengusaha, pejuang penyakit, dan selebriti, dan banyak lainnya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi dari situ, bisa termotivasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Nama channel YouTube-nya apa? Nama channelnya Nelma Daan. Kalau kamu nggak bisa nonton di YouTube, kamu bisa juga dengerin di Spotify, sama juga di Nelma Daan. Nah, nanti gua tampilin di deskripsi box di bawah sini. Udah itu aja? Yes, itu aja. Terima kasih banyak Mas Windy. Jangan kapok ya. Enggak lah. Nanti aku main ke UK lah kalau corona udah hilang. Tak enteni Mas, pokoknya Mas. Wes, pokoknya cepetan Mas. Lu masakin yang enak lo ya. You name it, mau apa Mas? Beres lah. Tangan ini udah bisa loh sekarang. Gila. Mau yang gayanya gini atau mau yang pakai ulekan gitu. Semur jengkol bisa kan? Sekarang pokoknya. Semur jengkol bisa kan? Gue gak makan jengkol, jadi gue gak makan. Oke, kalau jengkol gue belum bisa, Mas. Jengkol gue gak bisa, Mas. Gue gak makan jengkol. Kalau pete bisa. Jengkol gue belum bisa. Karena jengkol kayaknya jarang. Karena jengkol di sini mesti pesannya agak susah. Kalau pete itu selalu udah ada yang di can-can gitu kan. Jadinya ada yang jual. Kalau jengki belum. Nasi goreng pete dah. Sip, beres. Mau dikirimin aja nggak sekarang? Ayo, alamatnya. Bau lah, mau kirim nasi goreng bau nanti. Pakai vakum gitu di gitu. Ya udah, nanti aja aku di UK, oke? Ditunggu pokoknya. Ya. Gitu. Ya udah, terima kasih yang udah nonton video kita berdua dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah sini atau mampir ke channelnya Mbak Nelma, namanya Nelma Daan. Jangan lupa di situ banyak sekali informasi tentang orang-orang Indonesia yang sukses
atau yang lagi berjuang di luar negeri atau selebriti di Indonesia atau dari segala penjuru dunia, pokoknya mampir di channelnya Nelma Daan. Oke? Oke, terima kasih. Sip, makasih buat semuanya. Ya, kenapa Mbak Nelma? Enggak, aku belajar. Terima kasih banyak Mas Windy. Sehat-sehat teman-teman semuanya. Sip, Mbak Nelma juga makasih semuanya. Sukses buat semua yang dilakukan. Kita bertemu suatu saat live, nggak kayak gini lagi. Oke? Sip. Ya, oke. Ya. Oke. Makasih semuanya. Salam dari Jerman dan UK. Ciao.